Liberalisme sebagai sebuah ideologi politik dan filsafat berakar pada keyakinan mendasar tentang kebebasan individu. Prinsip-prinsip inti liberalisme ini telah membentuk landasan bagi banyak sistem pemerintahan modern dan terus menjadi topik diskusi yang relevan hingga saat ini. Kebebasan individu merupakan jantung dari liberalisme. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk hidup, berpendapat, beragama, dan mengejar kebahagiaan, tanpa campur tangan berlebihan dari negara atau pihak lain. Kebebasan politik menyangkut hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun kebebasan berserikat. Kebebasan ekonomi berkaitan dengan hak untuk memiliki properti, menjalankan bisnis, dan membuat keputusan ekonomi sendiri. Sementara kebebasan sosial mencakup hak untuk bergaul, berekspresi, dan hidup sesuai dengan pilihan pribadi. Prinsip kedua yang mendasar dalam liberalisme adalah kesetaraan di bawah hukum. Semua individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Karena tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh. Liberalisme juga menekankan pentingnya pemerintahan yang terbatas. Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Tetapi, kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Pemerintah yang terlalu kuat dan mengacam kebebasan individu sehingga perlu adanya mekanisme untuk membatasi kekuasaannya. Ada pemisahan kekuasaan. Misalnya adalah salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Toleransi adalah nilai inti dalam liberalisme. Liberalisme ini menganjurkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan gaya hidup. Masyarakat yang liberal adalah masyarakat yang pluralis, di mana berbagai pandangan dan kelompok dapat hidup berdampingan secara damai. Toleransi itu bukan berarti setuju, tetapi mampu menerima hak dan pendapat dari orang lain. Liberalisme klasik sangat menekankan peran pasar dalam mengatur perekonomian, seperti pasar bebas. Menurut pandangan liberal, pasar bebas adalah mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebaiknya membatasi intervensinya dalam perekonomian dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, liberalisme modern seringkali mengakui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar dan melindungi masyarakat dari eksploitasi. Meskipun liberalisme memiliki banyak kelebihan, liberalisme ini juga mendapat kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa liberalisme terlalu individualistik dan mengabaikan kepentingan kolektif. Kritikus lain berpendapat bahwa liberalisme cenderung menguntungkan kelompok elit dan memperlebar kesenjangan sosial. Dalam aspek ekonomi, liberalisme mendukung sistem pasar bebas yang mengutamakan kompetisi dan inovasi. Pasar dianggap sebagai mekanisme efisien untuk mengalokasikan sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan. Namun, liberalisme juga mengakui perlunya regulasi untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti monopoli dan ketidakadilan sosial, serta untuk melindungi lingkungan. Kesejahteraan sosial adalah aspek lain dari liberalisme yang semakin ditekankan, di mana pemerintah diharapkan berperan dalam memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ini menciptakan jaringan keamanan sosial yang membantu individu dalam situasi sulit, sehingga kebebasan individu tidak terhalang oleh kondisi sosial atau ekonomi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, liberalisme berusaha mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif, menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Prinsip-prinsip ini saling berhubungan dan membentuk dasar pemikiran liberal yang bertujuan untuk mempromosikan kemajuan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. John Locke berargumen bahwa setiap individu memiliki hak alami yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Ia percaya bahwa pemerintah seharusnya dibentuk melalui kontrak sosial dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga jika pemerintah melanggar hak-hak tersebut, rakyat berhak untuk menggantinya. Pemikiran John Locke ini sangat mempengaruhi pengembangan demokrasi modern dan pemikiran hak asasi manusia. Ada Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Dalam karyanya yaitu The Wealth of Nations, ia mengemukakan bahwa pasar bebas dan kompetisi akan menghasilkan efisiensi dan kemakmuran. Ia memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yang menjelaskan bagaimana individu yang mengejar kepentingan pribadi
dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedua pemikir ini menekankan pentingnya kebebasan individu dan pasar dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi, yang menjadi landasan pemikiran liberal hingga saat ini. Dalam konteks demokrasi, prinsip-prinsip liberalisme memicu pengembangan institusi politik yang menjamin partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, pemilihan umum merupakan implementasi dari ide bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers diakui sebagai elemen penting yang memungkinkan adanya diskusi publik. Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil. Selanjutnya, liberalisme juga menekankan pentingnya hukum dan keadilan dalam kerangka negara demokrasi. Prinsip ini diintervensikan melalui pembentukan sistem hukum yang adil dan transparan, yang memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Namun, penerapan liberalisme dalam konteks demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Di banyak negara, muncul tantangan berupa populisme, ekstremisme, dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Terkadang, prinsip-prinsip liberal dianggap sebagai ancaman oleh kelompok tertentu yang merasa terpinggirkan dalam proses politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta bagaimana cara menjaga integritas sistem demokrasi di tengah dinamika sosial yang terus berubah.